Haleluya! Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita dengan berbagai berkat-berkat yang terbaik. Hingga saat ini, Minggu 28 Desember 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, yang menyatakan kuasa pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang adil dan perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tunduk taat kepadamu. Kami menantikan Engkau berbicara bagi kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kitab Wahyu 16 ayat 1 hingga ayat ke-5 dalam judul perikop ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini." Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul renungan kita, Allah yang adil dalam perbuatannya. Ayat penekanannya, ayat ke-5 berkata, "Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini." Marsionisme adalah sistem kepercayaan dualistik dari awal kekristenan yang berasal dari ajaran Marcion dari Sinope di Roma sekitar tahun 144. Ia mengajarkan bahwa Allah dalam Perjanjian Lama atau Yahweh adalah entitas yang jahat dan lebih rendah, sedangkan Allah dalam Perjanjian Baru atau Yesus adalah penuh kasih dan pengampun. Pandangan ini sangat menyesatkan. Kebenarannya, Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah pribadi yang sama, Maha Kasih, Maha Pengampun, dan Maha Adil dalam segala perbuatannya. Konsep keadilan Allah seringkali disalahpahami sebagai kekejaman atau hukuman yang kejam. Padahal keadilan Allah selalu berjalan berdampingan dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan di seluruh Alkitab kita melihat konsistensi karakter Allah yang tidak membiarkan dosa tak dihukum, namun tetap panjang sabar bagi mereka yang mau bertobat. Dalam bacaan ini, 7 malaikat membawa 7 cawan murka Allah yang ditumpahkan ke bumi. Hukuman ini datang karena manusia memilih memperhambakan diri kepada antikristus.
menolak pertobatan, dan terus hidup dalam kejahatan. Penghakiman Allah bukanlah tanda kekejaman, melainkan wujud keadilannya. Keadilan Allah berarti bahwa segala tindakannya sempurna, benar, dan sesuai dengan kebenaran ilahi. Hukuman yang dijatuhkan Allah tidak pernah terlepas dari tujuan yang kudus, yaitu memulihkan dan menyucikan umatnya. Penghakimannya adalah bagian dari rencana keselamatan bagi dunia, agar umat manusia tidak terus hidup dalam kebebalan dan kejahatan. Saudara-saudaraku, sebuah penegasan, tinggalkan kejahatan, sebab hal itu mendatangkan hukuman dan membuka celah bagi antikristus untuk menguasai hidup kita. Jangan beri tempat bagi dosa untuk bertumbuh, sebab keadilan Allah pasti menyatakan dirinya pada waktunya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikan kami hikmat agar tidak terjerumus dalam jerat antikristus. Teguhkanlah hati kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini, bahwa kita menyembah Allah yang adil dalam perbuatannya. Tuhan merahmati kita. Amin.